Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Dilawati dengan NIM A1Q1211065. Di sini saya akan menjelaskan instrumen non-test yang berjudul skala bertingkat. Langsung saja saya menjelaskan pengertian. Skala bertingkat adalah instrumen pengukuran non-test yang menggunakan suatu prosedur terstruktur untuk memperoleh informasi tentang sesuatu yang diobservasi yang menyatakan posisi tertentu dalam hubungannya dengan yang lain. Untuk mengukur kelayakan atau kecenderungan tertentu yang berkaitan dengan sikap, keyakinan, pandangan, atau nilai-nilai yang bersifat kualitatif, pengukuran ini cocok digunakan untuk memperoleh data kualitatif tentang objek yang bersifat heterogen, perilaku afektif dan psikomotor siswa dalam membaca tentunya tidak sama. Ranting atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. Yang harus diperhatikan dalam pembuatan ranting skala adalah kehati-hatian dalam membuat skala agar pernyataan yang diskala mudah diinterpretasi dan responden dapat memberikan jawaban secara jujur. Bentuk instrumen skala bertingkat atau ranting scale. Bentuk instrumen dengan skala bertingkat lebih memudahkan peneliti untuk mengetahui pendapat responden lebih mendalam tentang variabel. Adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. Yang harus diperhatikan dalam pembuatan ranting skala adalah kehati-hatian dalam membuat skala agar pernyataan yang diskalakan mudah diinterpretasi dan responden dapat memberikan jawaban secara jujur. Untuk mengantisipasi ketidakjujuran jawaban dari responden, maka perlu diwaspadai beberapa hal yang mempengaruhi. Terdiri dari 6 yang akan diamati sebagai contoh observasi yang dilakukan di sebuah sekolah. Objek yang akan diamati ditulis dalam pedoman tersebut secara berurutan dalam sebuah kolom yang akan diteliti. Isi daftarnya adalah berbagai peristiwa yang mungkin terjadi di sekolah tersebut, seperti kepala sekolah memberikan pengarahan kepada guru piket mengisi materi pada kelas yang pengajarannya berhalangan hadir, dan siswa penjaga sekolah memelihara peralatan kebersihan sekolah, murid-murid berseragam rapi, dan sebagainya. Bekerja dengan pedoman pengamatan seperti ini dinamakan sistem tanda sistem. Data yang didapatkan berupa gambaran singkat snapshot mengenai situasi warga sekolah dalam suatu hari tertentu. Ada lagi satu bentuk instrumen observasi yang dinamakan kategori sistem, yaitu sistem pengamatan yang membatasi pada sejumlah variabel. Hal yang diamati terbatas pada keadilan kejadian-kejadian yang termaksud dalam kategori variabel. Di luar itu, setiap kejadian yang berlangsung tidak diamati atau diabaikan saja. Contoh, pengamatan terhadap kinerja kepala sekolah. Maka kejadian yang diamati dan ditali adalah kepala sekolah datang ke sekolah tepat waktu. Kepala sekolah mengamati proses belajar mengajar. Kepala sekolah membuat rancangan program peningkatan kualitas guru dan murid, dan sebagainya. Langkah-langkah menyusun skala pengukuran ranting scale. Yang pertama, judul motivasi mahasiswa terhadap pembelajaran mata kuliah statistika. Dan kedua, tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran mata kuliah statistik. Dan yang ketiga, ada indikator. A. Tanggapan terhadap materi belajar, dan B. Tanggapan terhadap hasil belajar. 4. Menyusun instrumen pertanyaan. 5. Menentukan angket interval pembelajaran. Menentukan interval jawaban terhadap contoh di atas. Tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Kelebihan skala bertingkat. Pertama, 1. Lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan, dan lain-lain. Dan yang kedua,
lebih memudahkan peneliti untuk mengetahui pendapat responden lebih mendalam tentang variabel yang diteliti. Dan yang ketiga, cocok digunakan untuk memperoleh data kualitatif tentang objek yang bersifat heterogen. Dan yang kelemahan skala bertingkat, yang pertama halo effect, yaitu efek dari pesan atau penilaian umum. Dan yang kedua generosity effect, keinginan untuk berbuat baik dengan membuat atau memberi nilai tinggi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.